Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan kepada Allah sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Mudah-mudahan puasa kita juga diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sudah pernah ketemu satu majelis seperti ini kan? Belum ya? Kelas 12 pernah? Hah? Ini gak ada kelas 12? Sudah lulus? Ini berarti kelas 10, kelas 11? Belum pernah ketemu saya juga? Oh, baru kali ini. Oke, terima kasih. Harus gak mas? Harus ya? Oh iya, puasa kok. Tadi zuhur ini wudu gak? Wudu, berkumur. Berapa kumurnya? 3 kali. Terus saya kamu keluarin? Benar. Dulu waktu kecil pernah enggak? Kumurnya 3 kali tapi yang dikeluarin cuma 1. Oh benar. Waktu kecil ya. Waktu kecil. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita mulai ngaji sore hari ini. Ini keberapa? Pertemuan keberapa ini? Hah? Ke-6. Kajian ke-6 sore hari ya. Baik. Yuk, yang bisa jawab langsung angkat tangan aja. Karena kita sudah keluarga besar di Trensen ini. Ya, saya dulu sering mengasisteni Gus Pur kalau keliling ke NTB, saya ke Padang, ke Jambi, itu ya. Saya dari Gus Pur saya asistennya, ke Jogja saya ya. Dan malah sekarang ini karena jadwal saya padat sehingga tidak bisa mendampingi Gus Pur. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa bersama antum sekalian di sini. Pertanyaan pertama, silakan langsung dijawab. Sholat dan puasa itu pahalanya gede mana? Sholat dengan puasa pahalanya gede mana? Ini nggak saya tulis di buku rapor, nggak ada, langsung aja nggak apa-apa. Sholat dengan puasa pahalanya gede mana? Ayo, gede puasa, baik. Gede puasa, baik. Kenapa gede puasa? Langsung dari Allah sendiri. Baik. Pertanyaan kedua. Ya. Air kencing dengan air sperma najis mana? Hah? Air kencing. Kenapa? Sperma kita najis gak? Kita laki-laki bukan cewek loh. Ya. Najis gak? Najis. Sperma dengan air kencing najis mana? Baik, pertanyaan ketiga. Membunuh dengan berzina dosanya gede mana? Membunuh dengan berzina dosanya gede mana? Gede mana mas? Gede mana? Ayo, siapa yang jawab? Bantu jawab. Ayo, bantu saya jawab. Ayo, sama. Jadi membunuh dosanya sama dengan berzina. Baik, kita lihat satu-satu. Tadi yang pertama adalah sholat dengan puasa. Pahalanya gede mana? Kenapa perempuan yang sedang haid
kemudian dia sudah suci, ketika dia suci tidak mengqadha sholat tetapi mengqadha puasa, betul? Berarti pahalanya gede? Gede? Ulangi tadi. Gede mana puasa dengan sholat? Kenapa perempuan yang sudah selesai haid dia tidak mengqadha sholat tetapi mengqadha puasa? Pertanyaan kedua tadi, air sperma dengan air kencing, gede mana? Najis mana? Gede mana? Najis mana? Mohon maaf. Najis mana? Najis air kencing. Kenapa kalau orang mengeluarkan kencing cukup dengan berwudu, tetapi kalau mengeluarkan air sperma harus mandi? Padahal najisnya najis air kencing. Kenapa hukumannya lebih berat yang air sperma? Unsur alam ada berapa? Unsur alam ada berapa? 1, air. 2, api. 3, tanah. 4, udara. Manusia diciptakan dari mana? Jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan juga dari air, ya kan? Maka kalau bersuci itu kalau tidak ada air pakai tanah. Ada nggak bersuci nggak ada air, nggak ada tanah? Mas, tolong bawain api, itu ada nggak? Nggak ada ya? Mau dibakar apa gitu ya? Santai aja ya, karena kita akan jelang buka puasa. Paham nggak Mas? Paham? Jadi kalau kamu bersuci itu pakai apa? Nomor 1, air. Kalau nggak ada air, tanah. Kalau nggak ada tanah, api. Oh enggak juga. Pertanyaan ketiga, berzina dengan membunuh dosanya gede? Gede? Gede mana? Gede? Membunuh dengan berzina dosanya gede? Membunuh? Kenapa membunuh dosanya lebih gede? Ini Ustaz, kalau membunuh itu menghilangkan nyawa, kalau berzina itu mendatangkan nyawa. Gitu. Logika kamu keliru, Mas. Logika kamu keliru. Ini pengantar hukumnya belum jadi nih ya. Pengantar pikirnya belum masuk ini berarti. Ini belum masuk. Gede membunuh, Ustaz. Kenapa? Sebab kalau membunuh itu di dalam persidangan saksinya cukup berapa orang? 2. Tetapi kalau berzina saksinya lu. Bagaimana ini? Nah, kita bareng belajar sore hari ini tentang pengantar fikih, tapi kita mulai perlahan dulu. Ya. Baik. Senam otak dulu, bareng-bareng ya. Dijawab agak cepat. Senam otak dulu. Senam otak ya. Jawabnya agak cepat. Laki dan putri semuanya sama, bareng-bareng ya. 9 kali 2 1 tambah 8 9 kali 3 2 tambah 7 9 kalikan 4 3 tambah 6 9 tambah 3 tambah 6 berapa? 9 kalikan 5 4 tambah 5 9 kalikan 6 5 tambah 4 9 kalikan 7 6 tambah 3 9 kalikan 8 7 tambah 2 9 kalikan 9 9 kalikan 10 9 tambah 0 Gak 90 ya. Kenapa tadi? Jadi matematika itu sebenarnya presisi. Matematika itu seni mutlak. Kalau yang seni yang tidak mutlak yang mana? Seni suara. Gak mutlak. Kamu pernah dengar suaranya Topi itu? Topi, tahu Topi? Dan kalau nyanyi kan suaranya gitu kan? Tapi orang penikmat musik jazz bagus suaranya. Maka seni musik itu beda penikmatnya. Ya. Musik paling enak bagimu musik apa? Hah? Agro. Apa? Hardcore. Ini apa ini? Ini ska. Apa ini? Jim. Ini dangdut koplo. Ya.
Maka orang belum dikatakan sebagai menikmat musik kalau belum mencintai jazz. Karena tertinggi itu di jazz. Jadi kalau dangdut koplo, itu masih seleranya masih biasa. Tapi kalau sudah jazz itu tertinggi. Ya, seni musik sudah, seni rupa. Ada orang kemudian melukis lukisannya biasa, tapi kemudian orang bilang, ini luar biasa ini. Harganya jadi mahal. Tapi yang seni yang mutlak, seni matematika, presiksi. Kamu puasa hari apa? Puasanya hari apa? Oh, hari ini. Sabtu atau Ahad waktu itu? Sabtu karena hari ini. Yuk kita lihat bersama-sama. Ayo Mas, Mbak. Gambar jam. Pada tahun berapa jam itu ditemukan? Pada tahun berapa manusia mengenal jam dalam arti ada pandemnya itu? Pada tahun berapa Christian, siapa itu? Christian Ronaldo. Christian siapa? Yang dari Belanda. Christian, saya bacanya kalau keliru dibetulkan. Christian Huygens menemukan jam model seperti ini itu pada tahun 1659. Pada tahun berapa Michael Faraday menemukan dinamo listrik? Pada tahun 18? Enggak tahu. Abad 19. Artinya apa teman-teman semuanya? Sebelum tahun itu umat Islam berpuasa, sholat tidak menggunakan jam, tidak menggunakan speaker. Gak ada zaman dulu itu orang azan dari pakai mikrofon. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak ada. Artinya sebelum itu, sebelum tahun 1800 umat Islam tidak mendengar azan dengan suara kencang. Yang rumahnya jauh tetap datang ke masjid tepat waktu, tetap sholat tepat waktu. Artinya umat Islam tidak menggunakan alarm, tidak menggunakan jam untuk membangunkan sahur. Tidak ada. Tapi apakah kemudian bisa sahur tepat waktu? Bisa. Apakah bisa sholat subuh tepat waktu? Iya. Apakah bisa sholat zuhur tepat waktu? Iya. Kenapa? Alarmnya di mana? Alarmnya di mana? Hatimu, betul. Alarmnya umat Islam waktu itu sebelum tahun 1800 itu adalah di hati. Bukan jam dinding, bukan speaker. Artinya ketakwaan umat Islam itu teruji lebih dari 1200 tahun. Kalau terakhir datang kapan? Paling awal atau paling akhir? Awal. Terawih datang paling awal. Tapi kalau cinta itu bukan yang datang paling awal kok. Siapa yang bertahan sampai akhir? Ya, kayak terawih gitu ya. Kayak terawih gitu lah. Ya. Baik, kita lihat mukjizat Al-Quran luar biasa. Baik, satu firman Allah di dalam surah Al-Ikhlas. Ya, kalau terawih di sini berapa jam? Perlu ini mumpung di pondok ya. Yang imam siapa? Imamnya di antara imamnya mana? Imamnya mana? Ya, ini termasuk imam. Ya. Baik, karena saya kenal dengan bapaknya sudah lama, sekeluarganya sudah kenal, sekeluarga dari mbahnya sampai cucunya sudah kenal semua. Saudaranya dia yang ngasih nama juga saya, yang saudaranya dia yang ngasih nama juga saya. Jadi dalam Al-Quran itu kalau disebutkan apa itu umul kitab adalah surat Al-Fatihah. Kalau surat yang paling dicintai Nabi adalah surat Al-Falaq. Jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Puncaknya Al-Quran adalah Al-Baqarah. Betul. Ulangi ya. Ummul kitab adalah surat yang paling dicintai Nabi adalah Al-Falaq. Surat yang paling dicintai orang Indonesia adalah Al-Baqarah. Betul. Jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Puncaknya Al-Quran adalah Al-Baqarah. Pengantinnya Al-Quran adalah
yang disebut sebagai arusul Quran, pengantinnya Al-Quran adalah Ar-Rahman. Maka sekarang banyak sekali anak-anak muda, karena saya panitia BU Wedding Organizing, apa itu, saya panitia manten. Maka banyak anak-anak muda itu kalau sebelum ijab kabul mesti saya tanya dulu, Mas, ini mas kawinnya apa? Ya, seperangkat alat sholat. Sak musola nih? Enggak Pak, hanya ini aja. Hanya apa itu, alat sholat. Oh tak kira sak musola nih. Seperangkat alat sholat sak musola. Terus saya tanya, apa mahar tambahannya? Mahar tambahannya saya adalah surah yang menjadi pengantinnya Al-Quran. Bagus. Kamu hafal surat Ar-Rahman? Hafal. Berapa ayat? 1. Yuk dibacakan Ar-Rahman. Sudah selesai. Itu yang disebut sebagai pengantinnya Al-Quran. Nah, kita lihat surat Al-Ikhlas. Ketika surat Al-Ikhlas itu disusun dalam sebuah kotak seperti itu, ternyata sangat presisi. Ya, dari atas ke bawah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mau ditarik kemana? Semuanya presisi. Ke sini ya. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Mau ditarik ke sini? Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Sama semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa mukjizat Al-Quran. Ya, luar biasa mukjizat Al-Quran. Ya, mau dibalik mana? Sama semuanya. Ke sini bisa, ke sini bisa, ke bawah juga bisa. Maka Allah menfirmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Jadi kalau tarawih itu mas, mumpung masih di pondok itu tarawihnya enggak panjang. Cuma rakaat pertama ini, rakaat kedua rakaat kedua enggak. Penting untuk kita membentuk kesolihan ketakwaan itu dimulai dari pondok, itu biasakan sholatnya enggak panjang. Ya, berapa saat sholatnya? Kalau kalian mau tahu, di Pondok Al-Wihdan Utara Masjid Al-Falah itu sholatnya dibuat menjadi 3 tingkat. Tingkat paling bawah itu 1 juz. Tingkat kedua itu 3 juz. Tingkat ketiga itu adalah 5 juz. Jadi mulai pada Isya selesai nanti jam 1 malam. Jadi tergantung imannya. Yang imannya bawah di lantai 1, imannya paling tinggi di lantai. Tapi penting proses kita sebagai santri untuk latihan sholat lama. Itu tarawih jam berapa mas? Jam 3 sampai jam? Sampai jam 3.45. Berarti 45 menit ya. Kan kadang-kadang ngantuk. Allahu Akbar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ngantuk di belakang amin gitu ya. Nah, itu loh. Baik, ini mas penting untuk kita itu latihan sholatnya agak panjang. Supaya apa? Ini membangun ketakwaan dan dimulai dari pondok. So kalau tidak di pondok, kalau besok ya, kalau yang pernah kuliah di model Timur Tengah ngerti lah, sholat panjang gitu. Saya dulu kalau di kampus itu sholatnya panjang 1 juz. Di kampus di Jakarta itu kalau tarawih 1 juz tiap malam. Itu untuk melatih. Karena di situ, karena kalau di kampung nanti mesti sholatnya lebih pendek. Maka teman-teman semuanya, latihlah untuk sholat yang agak. Oke, baik. Ada tarhim sebelum subuh? Ini cerita masa kecil saya. Jadi masa kecil itu penting kalau kita itu sejak kecil sering diberikan atau mendapatkan tradisi Islam yang baik. Terutama saat kita masih anak-anak. Ya. Dulu kalau tarawih di kampung, kalau amin yang paling kenceng siapa?
Yang aminnya paling kenceng. Waladhdallin. Amin. Gitu. Ada dulu waktu masih kecil begitu? Ya? Siapa? Mana itu? Mana Franky? Mana Franky? Yang punya Franky mana Franky? Ya? Amin. Itu waktu kecil begitu nggak apa-apa. Tapi itu menjadi kenangan. Sebab apa? Kenangan ketika kita masih kecil, karena kita tidak tahu siapa di antara kita ini yang suatu hari nanti diberikan rezeki oleh Allah, kemudian diberi beasiswa ke Jepang. Kita tidak tahu. Amin ya. Kita tidak tahu siapa di antara santri ini bisa diberikan beasiswa ke Jerman. Amin. Siapa di antara kita ini yang bisa diberikan beasiswa belajar ke Mesir, ke Madinah. Kita tidak tahu. Amin. Ya. Maka kenangan ketika masih kecil itu mendengarkan tarhim itu menjadi kenangan indah. Ayyuhan nuam qumu lil falah. Ada pernah dengar itu? Kan biasanya assalatu wassalamu alaik gitu kan tarhimnya. Ini beda. Tarhim khusus Ramadan. Ya. Ayyuhan nuam qumu lil falah. Hai orang-orang yang tidur, ayyuhan nuam qumu lil falah, bangunlah untuk menjemput kemenangan. Saya dengar itu ketika saya masih SD, sampai sekarang masih hafal. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Jam 3 dengar kayak gitu tuh enak banget. Coba kalau suatu hari nanti di antara kalian ini tinggal di luar negeri, enggak dengerin kayak gitu. Coba Mas, coba ini dijawab. Ada di antara kita ini diberi beasiswa belajar ke Jepang. Di Jepang dia sholat ini ada ini. Jumat pas banget. Jumat sore dari Bandara Narita. Narita itu sama Naruto hubungannya Pak. Nah, di Bandara Narita Jepang itu dia akan pergi naik pesawat menuju New York. Berangkat dari Jepang Jumat sore pada asar. Sampai di New York Jumat pagi setelah subuh. Setelah di Amerika Jumat pagi, kan dia menjumpai hari Jumat lagi kan? Sholat Jumat lagi gak Mas? Ayo sholat Jumat, saya sudah sholat Jumat kemarin di Jepang, masa saya sholat Jumat lagi di sini? Sholat lagi gak di Jepang? Di Amerika? Sholat lagi gak? Sholat lagi gak? Di Jepang sudah sholat Jumat, di Amerika kembali ketemu hari Jumat. Sholat Jumat lagi? Baik, coba kita lanjutkan dulu. Setelah di Amerika acara dari Jumat pagi sampai Jumat sore di Amerika selesai. Jumat sore dari Amerika terbang lagi menuju Bandara Narita Jepang lagi. Dari Amerika berangkat Jumat sore sampai ke Jepang Ahad pagi. Paham? Dari Amerika Jumat sore sampai Jepang Ahad pagi. Di manakah hari Sabtu? Di manakah hari Sabtu? Hah? Hilang di dalam perjalanan. Ya. Baik. Tasaharu sahurlah fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Berkah itu apa? Pertama berkah fisik. Kenapa disebut sebagai berkah fisik? Sebab dengan sahur itu kemudian kita kuat. Sahurnya tadi malam jam berapa? Sahur jam berapa? 3:30, betul. Sebab kalau ba'da subuh namanya sarapan. Sahur itu satu kata dengan sihir. Sahur itu makan di waktu gelap, sihir itu nyandet di tempat gelap. Sama kan? Sama secara bahasa, bukan secara syar'i. Sahur dan sihir sama.
Ya, sahur dan sihir sama secara bahasa. Kalau makannya jam 10 malam namanya apa? Makan malam, minggu. Ya. Bolehkah diniati sahur? Ya boleh saja. Tapi memang sahur terbaik adalah jelang subuh. Pertanyaan di antara kalian ini besok kalau sudah di tengah masyarakat akan ada pertanyaan di tengah masyarakat. Pak Ustadz mau tanya, silakan. Bolehkah kita itu sebagai masyarakat kalau puasa ikut puasa paling akhir, tapi kalau lebaran ambil lebaran yang paling? Itu biasanya madhabnya kalau sahur dia nunggu adzan subuh yang paling akhir, kemudian ambil adzan maghrib yang paling. Itu kalau cowok-cowok ini kalau nggak di pesantren itu kalau Jumatan berangkat paling akhir, pulang paling. Nah, inilah yang disebut madhab minimalis. Madhabnya madhab minimalis. Orang mengerjakan ketentuan ibadah hanya syarat dan rukunnya tercukupi, selesai. Begitu pelitkah Allah pada kita sehingga kita pelit kepada Allah. Melalui puasa ini membangun ketakwaan. Jadi berpuasalah sebaik-baiknya, sholatlah sebaik-baiknya. Karena apa? Derajat paling tinggi kita yang berpuasa itu adalah derajat ketakwaan. Baik. Sahur yang kedua itu adalah berkah ruhiyah. Apa itu berkah ruhiyah? Kalau tadi yang pertama adalah berkah badannya, yang kedua adalah berkah ruhiyah. Dengan sahur kita mencontoh sunnahnya Nabi. Ustaz, bolehkah sahur itu numut kurma tigo? Dimutnya jam 10 malam atau sehabisnya jam 3 pagi bolehkah? Ya boleh saja sambil tidur. Nek gak keselan. Kalau gak keselan, gak tersedak bisa. Tapi teman-teman semuanya, marilah laksanakan sunnah Nabi ini sebaik. Ya, lanjut. Ya, suatu hari nanti di antara kita ini akan mendapatkan apa itu akan menerima ujian masing-masing, betul? Betul? Akan mengalami masalah masing-masing, betul? Ada orang akan diuji dengan istrinya, ada orang akan diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan tetangganya, ada orang diuji dengan mertuanya, ada orang yang akan diuji dengan anak-anaknya, ada orang yang diuji dengan teman kerjanya. Yang paling berat yang mana Ustaz? Yang paling berat itu ujian dari pasangan dan anak. Kenapa? Sebab anak dan pasangan itu permanen sampai mati. Saya gak cocok sama Mas siapa ini? Mas Fahmi, telepon selesai, unfriend selesai. Ya, selesai itu karena teman. Tapi namanya pasangan dan anak itu permanen sampai besok akhirat. Maka kalau andaikan diuji bukan ujian pasangan dan anak, maka nanti akan muncul kemudian di kemudian hari di antara kehidupan kita itu teman-teman semuanya, ya kan? Ustaz, saya itu sholat tahajud gak pernah bolong, duha gak pernah saya tinggalkan, Al-Quran selalu baca, zikir tidak pernah lupa, sedekah selalu saya usahakan. Tetapi kemudian Allah kenapa tidak memberikan saya uang ya Allah? Kenapa saya tidak diberi uang yang banyak Pak Ustaz? Mas, Mbak, justru itulah rezeki terbesar yang Allah diberikan kepada dirimu adalah kesempatan beribadah. Kesempatan yaitu adalah beribadah kepada Allah. Satu kan yang lalu saya ditelepon, saya dikabari Ibu Maria, orangnya Katolik dari Semarang. Katolik dari Semarang. Itu memberitahu, Pak Ustadz, saya dan keluarga akan donasi beras 100 kg untuk digunakan buka puasa. Padahal dia Katolik. Katolik itu memberikan donasi beras 100 kg. Diterima nggak Pak Ustadz? Diterima. Saya sampaikan kepada jemaah-jemaah, nanti kalau panjenengan Bapak Ibu makan nasi, dan nasi itu adalah satu bagian di antara sedekah, di antara donasi dari Ibu Maria Semarang, itu doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Sebab hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Kenapa ibadah kita itu? Maka tadi betul. Kenapa malaikat tidak ikut mencatat ibadah puasa? Sebab saking gedenya ibadah puasa, Allah sendiri yang langsung balas. Kalau ibadah-ibadah kita itu dihitung kemudian dibalas dengan sesuatu yang sifatnya materi, nanti akan ada pembandingnya.
Mas Wabi sholat subuh, hadiahnya apa Pak Ustaz? Kipas angin saya belum punya AC. Gitu. Pak Ustaz tahu nggak? Dulu apa itu laut mati itu yang dulu bapak saya Pak Ustaz. Itu akan begitu, ya. Mas nanti sholat terawih loh, Pak Ustaz. Terawih hadiahnya apa? Hadiahnya ini traveling. Oh, hadiah travel. Saya yang punya Bank Mandiri. Kok bisa? Ya Bank Mandiri itu dulu nggak begitu. Dia masih manja. Yang didik supaya mandiri itu bapak saya Pak Ustaz. Dulu manja itu Bank Mandiri itu. Nah, yang didik bapak saya. Akhirnya jadi Bank Mandiri itu. Orang akan begitu. Sebab apa? Hadiahnya dunia. Tapi kalau hadiah akhirat, maka tidak pernah bisa dihitung, tidak pernah bisa dinilai. Tidak pernah bisa dihitung, tidak pernah bisa dinilai. Maka sujud di dunia satu kali, pahalanya besar. Apalagi puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kesempatan terbaik kita ini ibadah. Ini teman-teman semuanya, ya. Siapa yang ingin dapat Lailatul Qadar katakan? Ingin dapat Lailatul Qadar? Saya lihat wajah-wajah sudah seperti Lailatul Qadar. Kok bisa Pak Ustaz? Iya, lihatnya sekali serasa 1000 bulan. Ya? Ngelihatnya sekali serasa sudah lihat 1000 bulan, luar biasa. Kalau bukan karena santri, siapa yang luar biasa? Artinya apa teman-teman semuanya? Puasa ini luar biasa. Kalau kita nggak bulan Ramadan, mana mungkin kita bangun jam 3 makan? Mana mungkin kita 1 bulan 30 hari kemudian menahan lapar, menahan haus dari subuh sampai kemudian maghrib. Mana mungkin, gak mungkin bisa. Mana mungkin kemudian kita akan terawih kemudian 30 malam, setiap malamnya 11 rakaat dan seterusnya, ya ditambah tilawah, ditambah sedekah kalau tidak bulan Ramadan. Artinya sesibuk apapun kita, kalau ditambahi dengan ibadah-ibadah, ternyata kita bisa melakukan. Ternyata kita bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Ya, ternyata bisa Mas melakukan ibadah-ibadah seperti ini. Saya belum pernah Mas melihat ada orang puasa saking lemesnya nunggu adzan maghrib jam berapa ya Mas? Kurang 1 menit dia nggak kuat menahan haus ya. Kemudian dia pegang gelas itu, kemudian dia makan seperti ini. Ya Allah, kapan adzan maghrib ya? Kapan adzan maghrib ya Allah? 1 menit lagi ya Allah. Allah belum pernah seperti itu. Sehaus-hausnya orang tidak mungkin akan nempelin gelas di mulut kemudian terburu-buru dia akan minum. Ya, sak kecut-kecutnya cangkem. Ya, bahasa cuma ini begitu. Sak kecut-kecutnya cangkem. Orang yang merokok itu kemudian mau buka puasa, nggak ada yang buka puasa itu nunggu adzan maghrib. Belum pernah. Orang tetap bahwa puasa itu derajat tertinggi adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ya, ini tarawih di mana ini? Tarawih di mana? Tarawih di mana? Di Aceh. Mudah-mudahan bisa berkunjung ke sana. Ya, ini tarawih di Aceh ini. Tahun ini Mas. 2 tahun yang lalu karena ada pandemi global kita tidak bisa sholat tarawih. Sekarang orang dengan adanya kebebasan bisa beribadah, bisa mudik, orang saking senengnya. Ternyata kebebasan beribadah itu mahal harganya, sehingga tarawih itu sampai meluber seperti ini. Jadi tarawih di Aceh itu sudah serasa di Makkah Madinah. Ya. Kami nggak pengen pulang. Kami nggak. Kami berapa bulan nggak pulang? Berbulan-bulan ya. Ya. Ayamku sudah disembelih Pak ya. Udah kamu tinggalin berbulan. Baik. Kita baca bersama-sama. Yuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ma'lafatun wala khairu fiman la ya'lafu wa la yu'lafu. Artinya begini, muslim mukmin itu adalah ramah.
Mukmin itu adalah ramah. Sikap seorang mukmin ma'lafatun. Mukmin itu ramah. Yuk semuanya katakan kanan. Tirukan saya. Kalau saya panggil, jawab dengan panggilan seperti halnya orang Arab menjawab. Besok kalau kita dipanggil di akhirat, jawabannya begini. Ya, contoh ini. Assalamualaikum. Nah, ini contohnya Fahmi ya. Ya Fahmi. Gitu kan? Jawab nanti jawabnya gini. Labbaik wa sa'daik. Gitu ya. Nah, ini contoh ketika Mu'ad memanggil, ketika Mu'ad dipanggil oleh Nabi. Ya Mu'ad. Mu'ad menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ini bahasa tubuh yang menunjukkan ketulusan. Ya. Labbaik wa sa'daik. Jawab gitu ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayuhat tulab. Ulangi. Ayuhat tolabah. Ayuhat tolabah. Belum kompak. Labbaik wa sa'daik. Ulangi ya. Ayuhat tolabah. Ayuhat tolabah. Kelihatan. Tapi besok kalau kalian sudah menikah lama, nggak mungkin gitu. Di apa? Gitu. Gitu besok. Besok gitu. Karena makin lama mas. Kalau masih awal-awal, halo say, gitu. Oh bintangku bilang matahari gitu. Itu masih awal-awal. Ya kalau sudah lama itu, gitu kan, panggil bang, gitu kan. Jadi makanya dilatih interpersonalnya itu sejak awal, sejak masih remaja itu dilatih. Nah, Fahmi, Labbaik wa sa'daik. Jadi supaya besok terbiasa dengan bahasa-bahasa yang baik. Assalamualaikum. Ayuhat talaba. Nah, itu ya besok ya. Besok begitu. Besok dipanggil di apa? Bikinin teh ya. Ya dong. Al-mu'minu ma'lafatun. Mukmin itu rahmat. Seorang mukmin itu adalah rahmat. Itu yang masih akhlaknya dijaga supaya ini, karena kan antum besok kalian akan memimpin. Coba sebutkan tipe-tipe kereta di Indonesia itu, nama-nama keretanya apa saja? Argo Dawu, Argo Bromo, Pramek, Beratas, Bengawan, Bumarang, gitu kan? Model-model kereta Indonesia ini supaya kita belajar filosofinya. Nah, model kereta Indonesia itu lokomotifnya satu, paling depan. Jadi kalau dia mau ke timur harus narik, kalau dia mau ke barat logonya diputar dulu baru bisa narik ke arah barat. Sehingga bangsa kita ini lambat mengalami percepatan, mengalami pertumbuhannya agak lambat. Sebab logonya model begitu. Enggak seperti kereta Jepang. Kereta apa namanya? Shinkansen. Sen gitu ya. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Ya. Shinkansen itu setiap gerbong menjadi lokomotif sehingga saling mendorong, saling memotivasi. Hidup harusnya begitu. Harusnya kita itu besok begitu, jadi satu tim, satu di rumah tangga, di sekolahan, di perusahaan, di dalam pejabat apa itu, jabatan-jabatan penting, harusnya seperti itu. Supaya apa? Percepatan kita itu bagus, nggak seperti kereta Indonesia. Kalau nggak ditarik, nggak jadi. Ya. Baik, ya. Oke, kita lihat, ya, Mas. Kalau dulu pernah ikut pelatihan Mestakum, pernah dengar istilah Mestakum itu? Pernah dengar istilah Mestakum, Mas? Belum. Mestakum itu semesta mendukung. Semesta mendukung. Ini teorinya Profesor Yohanes Surya, yang beliau membimbing Olimpiade Fisika. Beliau menyampaikan, beri aku 10 anak paling bodoh di dalam fisika, dalam matematika, aku didik dia jadi luar biasa. Teorinya teori Mestakum. Apa itu Mestakum? Mestakum itu begini. Allah berfirman. Ya, ini hadisnya dulu. Al-Qur'annya dulu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Oleh karena itu Mbak, Mas, kalau kita baca Al-Quran, baca juga bahasa Inggrisnya. Supaya apa? Cara kita memahami Al-Quran yang lebih dalam. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. He is with you wherever you are. Dalam maknanya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbaruka fanzur madza tara. Oh dear my son, I have a dream, I must sacrifice you, so what do you think? Jadi mau belajar Al-Quran pakai bahasa Inggris, oh terjemahnya dalam banget gitu. Nah, seluruh semesta tadi itu ketika Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku Fahmi, maka cintailah Fahmi Jibril. Maka malaikat Jibril turun ke langit menyampaikan kepada penduduk langit, malaikat-malaikat di langit disampaikan, hai malaikat langit, sesungguhnya Allah mencintai Fahmi, maka kalian penghuni langit cintailah Fahmi. Penghuni langit menyampaikan kepada penghuni bumi, pohon pisang, tebu, burung, ikan, cekluan, alok, mangga, seluruhnya kemudian disampaikan oleh bumi langit, hai penduduk bumi, sesungguhnya Allah mencintai Fahmi, maka cintailah Fahmi. Itu teori mustaqil. Kalau kita ini berniat untuk berbuat kebaikan, maka alam raya mendukung kita. Kalau kita berniat melakukan kebaikan, alam raya mendukung. Oleh karena itu Mas, bahwa sesungguhnya sesungguhnya hukum alam makhluknya Allah itu adalah dia sujud bertasbih pada Allah. Ruhnya para nabi sujud pada Allah, malaikat bertasbih kepada Allah, manusia sujud kepada Allah, hewan sujud kepada Allah, hewan saja sujud kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang tidak sujud kepada Allah, ada manusia yang tidak bertasbih kepada Allah, sesungguhnya dia sedang melawan hukum alam. Karena yang lainnya sujud, dia tegak berdiri, dia melawan hukum alam, dia melawan hukumnya Allah. Maka bersyukurlah teman-teman semuanya, semua manusia diberikan rezeki, tetapi tidak semua orang diberi iman. Jadi kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sebab apa? Kita diberikan iman oleh Allah. Semua orang diberi rezeki, semuanya. Tetapi yang diberi iman hanyalah orang-orang yang diberi oleh Allah SWT. Lihatlah, udah saja ruku sujud di hadapan Allah SWT. Maka puncak pencapaian kita di hadapan Allah adalah Yuk coba, kalau saya menyampaikan satu perintah, jawab sami'na wa ata'na gitu ya. Ayyuhat tolabah qumu jami'an as-salatu jami'ah as-siyamu jama'atan iqra'ul Qur'an kulu washrabu. Begini itu banget. Kulu washrabu sami'na wa ata'na gitu ya. Karena makan dan minum. Jadi puncak pencapaian kita di hadapan Allah itu adalah taat kepada Allah. Kenapa kamu puasa? Taat kepada Allah. Kenapa kamu tarawih? Taat kepada Allah. Jadi puncak pencapaian kita besok sampai umurmu 50 tahun, sampai umurmu 45 tahun, 60 tahun, puncak pencapaian kita di hadapan Allah adalah taat. Ya. Di dalam Al-Quran itu 90 ayat lebih berbicara tentang janjinya Allah. Apakah janjinya Allah itu pasti terjadi? Pasti terjadi? Ya, pasti ditepati? Allah menjanjikan karunia, Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan nikmat kepada kita 90 lebih. Tetapi syaitan hanya menjanjikan satu. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kefakiran. Itu di Al-Quran cuma satu kali. Wa ya'murukum asyaitonu ya'murukum asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kefakiran kepadamu. Syaitan menjanjikan kefakiran hanya satu kali. Allah menjanjikan karunia 90 kali. Tetapi manusia kadang-kadang lebih percaya pada janjinya syaitan daripada janjinya
Allah. Lebih khawatir pada janjinya setan daripada janjinya. Besok masuk surga? Masuk surga? Masuk surga. Masuk surga? Masuk surga. Yang mana? Tanpa hisab, dengan rahmatnya Allah atau dengan syafaat Rasulullah? Hah? Nah, kalau bisa tanpa hisab, yang lainnya dihisab lewat aja. Kalau bisa tanpa hisab, masuk surga tanpa hisabnya bisa, gitu ya. Wahai anak Adam, sempatkanlah untuk menyembahku, maka aku akan membuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu. Satu hari nanti mudah-mudahan semuanya bisa haji dan umrah semuanya. Ini doa orang puasa, doa yang diijabahi. Amin. Ya, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah SWT. Saya buat tugas untuk kalian semuanya. Tugas ini tidak harus ditunjukkan saya, tapi tugas ini itu dibuktikan. Setelah lulus ini nanti kelas 12 atau bikin paspor. Paspor harganya berapa? 350, betul. Murah, paspor itu 350.000. Bikin paspor. Untuk apa sih? Bikin dulu. Nanti kalau sudah bikin, kemudian berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah buat paspor ya Allah. Anggaran untuk umroh ya Allah, kuserahkan padamu ya Allah. Begitu. Ya, saya buat paspor itu 2012. 2012 saya bikin paspor itu. Saya berangkat umroh bersama Ustaz Roni 2018. Bikin paspornya 2012, kemudian dipakai umroh 2018. Jangan pernah mengecilkan doa. Jangan pernah meng-cancel doa. Kalau itu kebaikan, lakukan terus doanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab apa? Bisa jadi permintaan hari ini belum dijabahi, tapi mengijabahinya 10 tahun lagi. Bisa jadi 5 tahun lagi. Bisa jadi 8 tahun lagi. Tapi jangan pernah meng-cancel doa. Ya. Ini sampai mepet maghrib aja nggak apa ya? Ya, nggak apa ya? Ya, nggak apa kan? Persiapan bukanya kan cuma dikit kan? Ya, nanti sholat di sini. Ya, jadi Mbak, Mas persiapkan paspor itu. Termasuk Mas, kalau kamu besok sudah gede, udah lulus kuliah, atau kalau mau sholat istikharah, sholat sajadahmu di sini kan yang laki kan, sajadah 1. Belakang kasih sajadah 1 sama mukena. Allah. Ya Allah, saya sholat sendiri. Siapakah belakang saya? Begitu juga ya Mbak. Sholat istikharah itu loh, sajadahnya 1 dia dipakai, 1 lagi di depan. Biarkan sendiri, kasih baci 1 itu. Ya Allah, siapa yang jadi imam saya ya Allah? Kenapa Mas? Nah, itu, karena itu pentingnya afirmasi. Artinya apa? Kalau kebaikan, jangan pernah mengecilkan kebaikan. Allah akan ijabahi itu. Karena orang beriman pasti diberikan, ya, pasti diberikan. Oke, ya. Ulama salaf dahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa, ya Allah berikan umur panjang sehingga bisa menjumpai Ramadan. Itu sebelum Ramadan kurang masih 6 bulan. Itu sudah berdoa seperti itu. Ya Allah berikan panjang umur supaya bisa menjumpai bulan Ramadan. Ramadan sudah selesai, mereka berdoa lagi selama 6 bulan. Ya Allah, selama 6 bulan itu doanya, ya Allah kabulkanlah, ya Allah terimalah ibadah puasa kami Ramadan kemarin. Jadi 1 tahun itu adalah doa tentang Ramadan. Luar biasa ulama-ulama salaf dahulu memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana Ramadan itu sangat berharga. Hari ini kalian tidak puasa, diganti dengan setelah hari Lebaran, pilih mana? Hari ini tidak puasa, kemudian ganti setelah Lebaran, pilih hari ini puasa atau besok ganti setelah Lebaran? Pilih hari ini. Pilih hari ini puasa daripada ganti setelah Lebaran, ya kan? Karena keutamanya bulan Ramadan. Kalau buka puasa nanti menunya apa ini? Pertama yang dimakan apa? Es. Terus? Kurma. Betul. Nabi mengatakan kalau buka puasa itu adalah kalau bisa menggunakan kurma muda, yaitu rutok. Kalau tidak ada rutok, pakai kurma yang tua, yaitu tamer. Artinya kalau nggak ada yang muda, tua pun jadi. Kurma maksudnya Mas. Kurma. Ya? Betul kan hadisnya?
Betul ya? Makanlah yaitu kurma muda atau rutop. Kalau rutop tidak ada pakai tamar, kurma yang tua. Kalau tidak ada yang muda, tua pun artinya boleh pakai kurma itu. Ya, jam berapa ya mas? Jam 11 Oke, masih. Ini sunnah yang kemudian kita sekarang ini sudah anak-anak model sekarang seperti kalian ini tidak menjumpai. Rasulullah SAW itu senang kalau makan itu kemudian ada sisa di dalam kendilnya, di dalam rice cookernya. Zaman Nabi tidak ada rice cooker ya. Kalau ada seperti itu namanya apa? Namanya apa? Intip. Kalian makan intip nggak di sini? Enggak ya? Makan intip? Enggak ya? Apalagi intip dicampur pakai parutan kelapa itu, nggak ngerasain ya? Nah, pernah ngerasain? Kamu lahirnya tahun berapa mas? 87 sebelum Masehi. Baik, teman-teman sekalian, ya ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh apa di dalam puasa itu? Orang-orang di luar sana yang tidak mengerti tentang Al-Quran, tidak mengerti tentang hadis, ya, kemudian menjadikan agama itu sebagai lelucon, sebagai guyonan. Ini yang tidak boleh. Ini tidak boleh seperti itu. Ini tidak boleh. Sebab ini berarti penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, penghinaan terhadap hadis-hadis Nabi. Mas, besok kalau ada orang mati di kampungmu, besok dikasih kain kafannya jangan yang baru mas, ya sudah busuk, bolong-bolong, yang sudah sobek-sobek itu, supaya apa? Besok di kuburan biar dilomatin malaikat, biar gak ditanyain. Enggak begitu, itu namanya menghina malaikat. Ada di antara kita itu kan sering bilang, wih, nanti kalau kamu begini itu malaikat bingung nyatet. Sejak kapan malaikat bingung nyatet? Sejak kapan? Sejak kapan teknologinya malaikat itu kalah dengan apa itu cara manusia? Tidak mungkin. Maka kalau dalam agama itu simbol-simbol agama jangan dijadikan lelucon, jangan dijadikan guyon. Yuk bareng-bareng dibaca Al-Quran. Bismillah, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surah Al-Qadar dari Inna Anzalna sampai Matla'il Fajr ini jumlah suku katanya ada 30. Jumlah suku katanya ada 30. Nah, ini memuat juga tentang Lailatul Qadar. Ternyata Lailatul Qadar itu adalah kata hiya. Hiya ini jatuh pada urutan 27. Maka ulama tafsir mengatakan banyak Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 sesuai dengan urutan di dalam surah Al-Qadar. Hiya karena urutannya ke-27. Ilmu cocok logi, tetapi cocok loginya berdasarkan ulama tafsir. Sehingga bukan ucapan saya, ini ucapan para ulama bahwa hiya itu merujuk kepada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu banyak terjadi pada malam 27. Bisa dipahami? Ya, Lailatul. Gitu ya Mas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Nabi pernah menyampaikan satu hadis. Hadisnya panjang, saya gambarkan saja. Nabi pernah menggaris persegi. Nah, kemudian di antara garis itu ada garis-garis di sini. Ada juga garis tengah, yang garis tengah itu keluar dari persegi ini, garis kotak ini. Ini yang disebut sebagai obsesi, angan-angannya. Kalau manusia merencanakan satu rencana, kok tidak mendapatkan, jangan khawatir, pasti ada gantinya. Kalau dia merencanakan B, kok kemudian tidak dapat, pasti akan mendapatkan yang D. Terus seperti itu. Ya. Sekolah ini apa yang kalian dambakan waktu SD? Bukan.
Bukan mas, bukan. Kalau besok bekerja, tiba-tiba kita bekerja, apakah tempat bekerja kita besok yang kita cita-citakan waktu kecil? Belum tentu. Termasuk pasangan yang dinikahi, apakah itu yang dicintai waktu SMP? Belum tentu. Belum tentu. Oleh karena itu, ketika dia mengejar obsesinya, angan-angannya sampai keluar dari takdir. Ini kan takdir manusia ini. Otak ini kan takdir manusia. Ketika dia mengejar angan-angannya, obsesinya, datanglah garis yang paling dekat dalam hidupnya. Garis apa itu? Garis apa itu? Garis kematian. Maka setinggi apapun kita, tetap hidup di dalam batas takdirnya Allah Subhanahu. Meskipun ada obsesi kita yang keluar dari takdir, tapi ketika kita mengejar, suatu hari nanti datang garis yang lebih dekat dalam kehidupan kita adalah garis kematian. Baik. Ya? Baik. Dulu waktu masih kecil, siapa yang suka nakal di rumah? Waktu kecil suka nakal di rumah, susah dinasihati. Bayangin, Mbak, bayangin Mas, satu hari nanti kamu kuliah di luar negeri, satu hari kamu kuliah di Jakarta, kuliah di Surabaya, jauh dari ibumu, kerja di luar sana jauh dari ini. Sore hari ini kan ibarat ini sudah jelang lebaran. Bapak sudah nyembelihin ayam. Pak, apa? Kita nyembelih ayam, anak kita nggak di rumah ya Pak ya? Iya. Kemudian di masjid itu sudah dikatakan Pak, bawa anak kita ditelepon Pak, pulang-pulang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Suara takbir di masjid itu loh Mas, ya kan? Kalau rumahmu dekat masjid kan dengan suara takbir itu kan? Pak, maaf ya Bu, waktu kecil sering ngomong, waktu kecil nakal Bu, maaf ya Bu ya. Betapa beratnya besok ketika kalian berpisah dengan orang tua seperti itu Mas. Anaknya di luar negeri, bapak ibunya di kampung sendirian. Lama, kamu udah pulang untuk puasa lebaran ini? Enggak Bu, ya udah nggak apa-apa, yang penting duitnya pulang ya nak ya. Iya Bu, akan merasakan begitu. Betapa nikmatnya keluarga itu kalau kita sudah terpisah, kalau kita memang sudah tidak ada. Apa di antara keluarga kita itu tidak ada, terasa betul lebaran itu. Sa'id bin Musayyab berkata, yuk bareng-bareng disetirkan. Al-baru, yuk. Al-baru biwalidayhi la yamutu maitatas su'i. Anak yang berbakti kepada orang tua tidak akan mati su'ul khotimah. Lupa ini tugas kita semua. Betul kan? Ada yang salah? Ada yang salah tadi? Enggak ya? Anak yang berbakti kepada orang tua tidak akan mati su'ul khotimah. Saya keliru? Kalau saya keliru mau dibetulkan ya. Saya ulangi ya. Yuk, anak yang berbakti ya kepada kedua orang tua tidak akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya yang berbakti pada orang tua matinya mati. Tugasmu berat besok, berbakti pada orang tua. Ya, sesukses apapun dirimu, pencapaianmu apa, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini teman-teman semuanya. Ada daftar absensinya ini? Nggak ada ya Mas? Absensinya nggak ada ya? Ya bukan absen. Baik, jam berapa ini? Hampir maghrib. Ya, besok begitu Pak. Kalau minta sesuatu itu dengan berubah. Jangan minta, Mas, duitnya Mas. Tapi berdoa lewat depan showroom Toyota itu, lihat Innova Ribbon, bisikkan, ya Allah, mudah-mudahan suami saya diberikan rezeki untuk bisa membeli mobil Innova Ribbon yang Allah
Gak mungkin suaminya, ya Allah jangan kau kabulkan kamu. Mesti amin. Artinya apa teman-teman semuanya? Ini bulan Ramadan. Sering-seringlah kita itu berprasangka baik kepada Allah. Tunjukkan kita bahwa pencapaian kita tertinggi di bulan Ramadan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu. Oke, ya. Terus berikutnya, ya, kita baca bersama-sama. Faqidu syai'i yatahaddatsu anhu katsiran. Orang yang kehilangan sesuatu akan berbicara banyak hal tentang kehilangannya. Akan hal itu mas. Aku dulu pernah punya perusahaan 20 perusahaan. Dulu laut merah itu biru, yang berubah jadi merah bapakku. Akan begitu mas. Gunung Kidul itu dulu di utara, yakni dari selatan bapakku. Itu orang yang pakai dosa yang tahaddatsu anhu katsiran. Orang yang dia dulu masa lalu pernah sukses tapi kemudian gagal pada satu hari, dia akan banyak berbicara tentang hal yang tidak masuk akal. Ya, baik. Terakhir, Al-Imam Al-Qurtubi, kita baca bersama-sama. Laisa fil jannati lailun wa naharun wa innamahu fi nurin daimin abadan. Di surga tidak ada malam, tidak ada siang. Mereka sesungguhnya berada di dalam cahaya keabadian di surga. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal sujudana wa taqabbal tarawihana wa taqabbal tilawatana wa taqabbal sadaqatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subbuhul quddus rabbuna rabbil malaikati war ruh. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aslih lana dinana wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati la fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahmatan lana min syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf banyak salah kurangnya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.